Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alsarati Kotima, NIM 2348406160 dari D3 Farmasi tingkat 1B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem reproduksi manusia. Pengertian dari sistem reproduksi pada manusia adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memungkinkan terjadinya reproduksi. Sistem ini melibatkan organ reproduksi internal dan eksternal, termasuk testis, ovarium, rahim, dan vagina, serta saluran-saluran yang menghubungkannya. Reproduksi merupakan ciri dari suatu makhluk hidup. Pada manusia, proses reproduksi dilakukan oleh sistem reproduksi yang terdiri atas alat reproduksi dan sel kelamin. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual melalui perkawinan. Fungsi dari reproduksi utama ada 4, yaitu yang pertama, memproduksi sel reproduksi. Fungsi utama untuk memproduksi sel reproduksi yaitu sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Sel-sel reproduksi ini nantinya akan bertemu dan menyatu dalam proses pembuahan, membentuk zigot dan akan berkembang menjadi janin. Yang kedua, menghasilkan hormon seksual. Organ reproduksi juga berperan dalam menghasilkan hormon seksual yang mengatur perkembangan dan fungsi organ reproduksi, serta mempengaruhi perilaku seksual dan emosi pada manusia. Hormon seksual pria utamanya adalah testosteron, sedangkan hormon seksual wanita utamanya adalah estrogen dan progesteron. Yang ketiga, mengatur keseimbangan hormon. Sistem reproduksi juga berperan dalam mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh manusia. Hormon seksual yang dihasilkan oleh organ reproduksi akan berinteraksi dengan hormon lain dalam tubuh, seperti hormon tiroid dan hormon stres, untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Yang keempat, memungkinkan terjadinya kehamilan. Organ reproduksi wanita seperti rahim dan ovarium memungkinkan terjadinya kehamilan dengan menyediakan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, organ reproduksi juga berperan dalam mengandung dan proses melahirkan bayi. Alat reproduksi pada pria sendiri berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan menempatkan sel sperma ke dalam alat kelamin wanita. Alat reproduksi pria terdiri dari kelenjar testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin atau aksesoris. Lalu berikut ini adalah contoh dari gambar alat reproduksi pada pria. Yang pertama ada vas deferens, saluran berbentuk tabung yang berfungsi menyalurkan sel sperma matang dari epididymis menuju saluran utera. Lalu ada epididymis, tempat penyimpanan sementara dan pematangan sel sperma. Lalu ada testis, fungsi testis sebagai alat reproduksi yang menghasilkan dan menyimpan sperma. Testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Lalu ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis. Cairan tersebut berupa cairan alkali yang kemudian membentuk air mani atau cairan semen. Lalu ada kelenjar bulboitera, menghasilkan cairan bening dan licin yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman pada organ penis atau reproduksi. Lalu ada uretra. Fungsi uretra adalah untuk mengalirkan urin keluar dari tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi untuk mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Uretra pada pria lebih panjang daripada uretra pada wanita, yaitu sekitar 20 cm dan 3-4 cm. Kelenjar testis berjumlah sepasang dan disusun oleh banyak lilitan-lilitan, yaitu tubulus seminiferus, panjang total besar dari 200 meter. Berfungsi sebagai organ penghasil sel sperma, di samping sebagai kelenjar hormon, menghasilkan testosteron. Lalu yang kedua ada saluran kelamin, saluran yang berfungsi mengangkut sel sperma dari testis keluar dari tubuh. Berturut-turut dimulai dari epididymis, vas deferens, ductus ejaculatoris, dan berakhir di uretra. Lalu, yang ketiga ada kelenjar kelamin, merupakan kelenjar yang menghasilkan sekret sebagai campuran dari sel sperma. Ada 3 jenis kelenjar kelamin, yaitu yang pertama ada vesica seminalis yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang mengandung fruktosa. Yang kedua ada kelenjar prospat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan. Lalu yang ketiga ada kelenjar bulboitera berfungsi untuk menghasilkan sekret lain.
Alat reproduksi pada wanita juga berfungsi selain untuk menghasilkan sel ovum, juga berfungsi menerima sel sperma dan memberikan tempat berkembang bagi embrio yang tumbuh setelah fertilasi. Terdiri dari ovarium, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin atau aksesoris. Berikut ini adalah contoh dari gambar alat reproduksi pada wanita, yaitu ada uterus atau rahim, merupakan organ berbentuk pir berukuran sebesar buah pir yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsinya sebagai tempat terjadi implantasi sel telur yang telah dibuahi, sebagai tempat tumbuh, kembang janin, dan sebagai organ yang berkontraksi saat melahirkan. Tuba falopi atau saluran telur merupakan sepasang saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Berfungsi mengangkut sel telur dari ovarium ke uterus dan sebagai tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Lalu ada fimbria, adalah bagian dari saluran tuba falopi yang berbentuk seperti jari-jari dan bergerak bebas. Berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium saat ovulasi dan mendorongnya menuju saluran tuba falopi, tempat sel telur dapat dibuahi oleh sperma. Lalu ada ovarium atau indung telur, merupakan sepasang organ berbentuk oval yang terletak di sisi kanan dan kiri uterus. Berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seksual pada wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Lalu ada serviks atau korpus, bagian utama rahim yang dapat dengan mudah mengembang untuk menopang bayi yang sedang berkembang. Lalu ada vagina, merupakan saluran yang menghubungkan alat reproduksi bagian luar dengan bagian dalam. Fungsi vagina adalah sebagai jalur masuk sperma ke dalam rahim, sebagai jalur keluar darah menstruasi, dan sebagai jalur kelahiran bayi. Yang pertama ada ovarium, berjumlah sepasang dan berbentuk oval seukuran kacang, mengandung ribuan folikel, 5.000 sampai 200.000 buah, yang tiap folikel mengandung satu ovum. Folikel adalah sebutan untuk kantong-kantong kecil berisi cairan yang terdapat di dalam ovarium wanita. Folikel berisi sel telur yang belum matang atau yang disebut sebagai oosit. Folikel berfungsi untuk memberi makan dan melindungi sel telur, melepaskan hormon-hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron, dan bertransformasi menjadi korpus luteum setelah ovulasi. Lalu yang kedua ada saluran kelamin untuk menghubungkan ovarium ke uterus, terdiri dari berturut-turut, yaitu fimbria, tuba falopi, uterus atau rahim, dan vagina. Yang ketiga ada kelenjar kelamin atau yang disebut aksesoris, kelenjar Bartholin untuk menghasilkan cairan pelumas vagina. Proses sistem pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis pria dan oogenesis terjadi di ovarium wanita. Yang pertama ada spermatogenesis, dimulai pada saat pubertas. Setiap sel spermatogenia menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Proses terbentuknya sperma, pembentukan sel sperma atau spermatogenesis diproduksi di tubulus seminiferus di dalam testis. Dalam dinding tubulus tersebar sel testis. Sel ini berfungsi memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Lalu yang ketiga ada proses sistem pembentukan sel kelamin di oogenesis, merupakan proses pembentukan sel ovum di dalam ovarium. Dimulai pada saat masih embrio dan diteruskan sampai pubertas. Setiap sel oogenia menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar tak fungsional. Lalu ada siklus menstruasi, terjadi hanya pada wanita dan hewan mamalia tertentu. Siklus menstruasi pada wanita adalah proses yang terjadi secara berkala di dalam tubuh wanita yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Siklus menstruasi melibatkan perubahan hormon, ovarium, dan rahim yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh wanita untuk kemungkinan hamil. Lalu siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama ada fase menstruasi. Fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi, yaitu saat lapisan rahim yang menebal luruh dan keluar bersama darah, lendir, dan jaringan melalui vagina. Fase ini biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Lalu ada fase folikuler.
Fase ini dimulai bersama dengan fase menstruasi dan berlangsung sampai hari ke-13 dari siklus. Fase ini ditandai dengan peningkatan hormon FSH yang merangsang pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Lalu ada fase ovulasi. Fase ini terjadi pada pertengahan siklus, yaitu sekitar hari ke-14. Fase ini ditandai dengan pelepasan hormon LH yang menyebabkan folikel dominan pecah dan melepaskan sel telur yang matang ke dalam saluran tuba falopi. Sel telur ini siap untuk dibuahi oleh sperma. Fase ovulasi merupakan masa subur wanita dan waktu yang tepat untuk berhubungan seksual jika ingin hamil. Lalu yang ketiga ada fase luteal. Fase ini dimulai pada hari ke-15 sampai akhir siklus. Fase ini ditandai dengan perubahan folikel yang pecah menjadi korpus luteum, yaitu struktur yang menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron berfungsi untuk mempertahankan lapisan rahim agar tetap tebal dan siap menerima implantasi sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan mengecil dan kadar progesteron akan menurun. Hal ini akan memicu terjadinya fase menstruasi berikutnya. Sekian pemaparan materi mata kuliah anatomi fisiologi manusia tentang sistem reproduksi manusia yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.